masuk ke Saranggongo, nggak taunya anak kampung Jawa semua. Halo teman-teman Wasis Channel, kembali lagi nih bersama gua Misbah yang jadi host. Kali ini Wasis Channel nih kedatangan bintang tamu dari alumni 1 DKI Siang ya Bang ya? Siang, Ya boleh diperkenalkan nih Bang. salam kangen untuk STM 1 DKI. Ya dulu terkenalnya, Iya. ya kan? Nah, Kalau sekarang mah kan STM-nya berapa? 53 apa SMK berapa? 53, SMK Bang. 53. Iya. Cuman sekarang kan PGRI-nya udah nggak ada. Dihapus sama pemerintah. Benar ya. Kalau dengar isunya, katanya sih biang kerok. Gitu. Ya boleh dikenalin Bang. Ya, Abang dari basis mana nih Bang? Oh, saya dari basis Tangerang ini Poris. Poris ya Bang ya? Ya. Berarti paling ujung tuh Bang ya? Paling ujung ada lagi Curug. Oh ada lagi masih? Ada lagi basis Curug, CS juga, Baim namanya. Jauh juga ya Bang. Ya. Nah Abang dari angkatan tahun berapa nih Bang? Angkatan 9899. 98. Sama kayak Bang Gala. Sama kayak Bang Gala ya. Mm-mm. Nah, Bang Ahong kan ini bukan nama asli nih Bang ya? Bukan. Nah, boleh dikenalin nama aslinya siapa nih Bang? Oh, nama asli saya Abdul Hayat. Nah, ngapa dipanggilnya Ahong? Iya, boleh tuh Bang. Ya, soalnya dikenal sama polisi itu Ahong. Selalu dicari sama kepolisian itu Ahong. Bang Ahong, kabarnya kesibukannya sekarang apa nih Bang? Ya, kesibukannya apaan aja ya, kita segala kerjaan apa aja kita kerjain gitu kan. Iya, benar. Ya dari waktu itu saya pernah bergelut di percetakan juga ya 6 tahun ya, terus saya jadi driver mobil, supir, sampai sekarang proyek ya, lagi ngebangun apartemen lah. Alhamdulillah Bang ya masih ada kesibukan nih Bang ya. Alhamdulillah Di masa pandemi ya. ini ya Bang. Nah nih Bang, ngomong-ngomong kan Bang, ini kan kita mengulas kembali nih Bang cerita masa sekolah nih Bang ya. Oh iya. Nah, Abang nih alasan dulu Bang Ahong masuk DKI ini kira-kira apa nih Bang? Yang bikin Abang masuk DKI itu? Alasan masuk DKI waktu itu sebenarnya saya itu ya dari SMP. Oh, SMP saya 225 sono gara Rawa Company. Tahu nggak Rawa Bokor ke sana, ke arah Dadap. Bogor, iya. Ya, saya SMP aja udah jauh dari rumah nih. Gitu. Tawuran terus dah sama 186. Oh, SMP Gitu. juga udah ribut Bang. Udah. Nah, kita kan ngisi rayon. Rayon itu pertama saya isi Budut, Waduh. Kampung Jawa. Oh. Ya kan? DKI saya kagak. DKI justru malah nggak ngisi tuh Nggak Bang. ngisi. Justru saya kagak ngisi gitu Iya. kan pilihan dua ya kan. Dulu kan kita ikut-ikutan ibaratnya. Pas saya ngapa milih sekolah DKI, waktu itu saya ikut lagi ada di halte Kalideres, tiba-tiba digampar tuh sama anak STM, katanya itu STM Kampung Jawa. Nah di situ saya benci sama Kampung Jawa. Itu Iya. ya dendam sih kagak. Nah akhirnya kan di Kalideres itu kan terbanyak itu kan 1 DKI gitu kan. Nah akhirnya saya ikut-ikutan abang-abangan lah yang pada tawuran sama Petsel sama ini ya kan di jembatan Kalideres itu. Lama kelamaan ya saya berbaur sama DKI, akhirnya saya langsung masuk ke DKI, langsung ke Siang, kagak milih negeri. Soalnya saya kagak cinta negeri, cinta swasta. Terus terang waktu dulu. Biarpun kita dapat negeri, tetap kita ke swasta PGRI. Karena di PGRI 13 itu kebebasannya emang benar-benar bebas gitu. Kayak seperti rambut gondrong. Berarti dulu masih boleh gondrong tuh Bang? Boleh gondrong. Baju sekolahan juga di sini ada tulisan pilokan 1 DKI juga nggak masalah. Tahu dulu. Texas abis tuh ya. Tahu saya ya dulu lagi saya kelas 1 ya sampai kelas 3 itu bebas DKI Siang itu saya makanya demen sama DKI Siang ya. Saya sih kagak iniin DKI pagi, DKI siang. Kita kan satu bendera. Kalau di DKI Siang itu ciri khasnya kita itu sekolah
pakai lepis. Pakai lepis tuh. Iya, kebanyakan yang pakai lepis daripada kita tuh pakai celana abu-abu. Itu alasannya apa tuh, Bang? Ya, alasannya kan danger. Nyaru. Nyaru. Ya, itu ajaran dari guru. Cemong, Oh, dari Pak Andi guru. almarhum ya. Oh, iya. Almarhum Pak Andi. Kalau pakai celana abu-abu kayaknya gimana ya gitu. Lebih baik enakan pakai lepis. Saya selalu pakai lepis dari kelas 1 sampai kelas 3 saya pakai lepis terus. Nyaru gitu. Nyaru. Karena saya lihat, saya pelajarin di kampung Jawa juga banyak yang seperti itu, yang nyaru. Kayak gitu. Nah, Abang kan dari basis Polres tuh, Bang ya. Nah, kalau dari basis Polres tuh, Bang, penatarannya tuh seperti apa tuh, Bang, pas masuk DKI tuh, Bang? Oh, penatarannya kita kan basis Polres kan gabung ke Kalideres terminal. Kita berangkat misalkan dari sini jam 11 lewat. Soalnya kan jam 12 kurang seperempat tuh udah berangkat basis. Karena kita nanti takut ketinggalan. Kita datang lebih awal. Kadang saya turun di dalam nih terminal Kalideres. Sedangkan kayak anak budut itu kan punya warung di dalam tuh. Kayak si Kenero apa gitu ya. Si Komeng. Ya saya sempat ribut dulu. Sedangkan anak-anak itu basis Kalideres itu adanya di depan. Iya. Nggak pernah namanya ke dalam terminal. Itu. Nah, saya tugasnya anak-anak kan nggak ada yang ke dalam terminal nyari mobil untuk sekolah. Jadi saya terus yang nyari mobil ke dalam terminal. Abang terus tuh nyari mobil. Iya, kadang-kadang batas 7A saya udah taikin. Kenaiknya bilang belum dapat sewa. Ya kan? Akhirnya saya timerin, dapat duit 2.000 kan lumayan dulu. Dulu 2.000 lumayan, kadang-kadang dikasih rokok Samsu sebungkus. Saya kumpulin sampai 5 mobil. Sampai depan kan anak-anak nungguin, udah sama Ahong duitnya katanya, wah ditemerin terus sama saya nyari di dalam. Anak sempat kesel juga. Ini mau sekolah apa mau kagak sebenarnya seperti itu. Abang gara-gara abang nemerin gitu. Ya akhirnya yang kelima itu mobil saya taikin dah P18 kalau nggak salah tuh Blok M, jurusan Blok M P18. Emang paling enak mobil P18 batas 26. Paling enak soalnya lega, dia punya area ini dibandingin 7A kan 32 bangkunya. Kalau Blok M tuh kan 22 gitu. Waktu itu sama bis tingkat. Oh, dulu masih ada bis tingkat? Ada Bang, bis tingkat itu waktu itu bis tingkat. Asal mau naik tangga ngaca dulu. Waduh. Nyisir dulu kan ada kacanya di atas itu. Buat orang naik turun kan harus tahu. Gitu. Jadi ciri khas dulu kan namanya ini apa sisir di dompet ya kan di kantong. Nyisir dulu naik ke atas. Itu dulu kan masih ada bis tingkat masih. Nah, Abang kalau penataran tuh Bang, biasanya kan kalau di sekolah-sekolah lain kan ditatar tuh disuruh makan inilah, makan itulah. Nah, kalau Abang ngerasain ke tuh Bang di DKI? Disuruh makan cabe sama enggak. Kalau dulu setahu saya natar ya. Saya kan anak mesin. Ini yang natar. Anak mesin kan di sini pita nih warna biru. Ada ciri khasnya tuh Bang. Anak mesin biru, kalau anak listrik merah. Dia ditandain. Soalnya kan kita masih pada pakai celana SMP. Asal bentrok saru. Ya kan? Nah, waktu itu sempat bentrok tuh Bang. Sempat bentrok. Jadi kita lagi penataran. Sebelumnya sama abang-abangan tuh dicekokin dulu Bang. Kasih-kasihin. Katanya supaya berani katanya ya kan. Nah, kalau kita kan udah tahu basicnya sekolah STM DKI tawuran terus. Sebelumnya kita udah tahu. Nah, karena kita dari SMP emang udah tawuran kan gitu. Ya. Jadi udah nggak kaget lagi. Saya jalan kaki dah tuh dari pajak, ke Olimo. Dari Olimo anak-anak kan kumpul dulu nih. Basis Kalideres nih kumpul lah, basis Grogol juga kumpul lah. Ya satu sekolahan lah itu kan. Arah balik kan bareng. Basis Roxy, Gajah Mada, semuanya gabung dah ya di Olimo itu. Kita ngejalanin dah tuh. Sedangkan kita udah ngeliat lokasi di ujung itu di Kancil. Udah banyak itu kan kampung Jawa lagi sedang keluarnya. Kancil itu di jembatan. Akhirnya saya jalan duluan. Iya, saya nunggu lama kelamaan. Mendingan saya jalan duluan sendirian. Gitu. Apa karena ada pengaruh itu? Enggak. Ya saya nyelundur aja udah bareng karyawan lah, bareng orang-orang pada balik gawe ya kan. Saya jalan aja deh tuh. Nah, posisi saya nyebrang.
ke arah jembatan Kancil, jembatan yang kecil tuh nyebrang kali, ya kan. Ya biasa dah, saya mah orangnya gimana ya, dia pada ribut, saya nongkrong duduk, iya ngeliatin, kayak gitu. Karena bukan masalah kita ngeliatin, kita di situ tugasnya saya mau tahu. Nah, saya tugasnya di situ nyulik. Ibarat kayak di kepolisian tuh buser intelnya. Iya. Saya di DKI itu, makanya kebanyakan kayak anak kampung Jawa yang mau nyolong anak-anak DKI itu pasti udah kecolong duluan. Saya. Jadi abang juga udah lebih standby duluan Udah bang. siap, kita Iya. harus ngeliat situasi area, ya kan, deh seperti ini. DR juga udah saya siap. Siap. Saya tahu, yang saya ngincarnya kagak yang tawuran yang paling depan, enggak, yang mau nyulik saya mah. Itu bangsatnya kalau misalkan yang mau nyulik itu kan kita coba kecolongan. Siapa yang kagak ngerenes, ya kan? Sampai kecolongan anak buah kita, anak-anak nih teman-teman kita. Nah, kecolongan, siapa yang kagak ngerenes tahunya? Wah, ada yang kena belakang, kecolongan coba. Yang depan mah enggak. Berarti itu mah bang dulu ada aja tuh bang ya yang kayak orang nyaru-nyaru gitu bang. Banyak, itu namanya gembel. Gembel. Kalau saya kagak gembel, tetap sekolah, Iya, tapi benar. kayak gembel gitu. Bisa aja. Ya, kalau saya ya buat teman-teman seangkatan apa di atasan saya, ya kan. Ini kan ibaratnya kita ceritain latar belakang dulu masa kita sekolah, ya kan. Ya nggak usah tersinggung, nggak usah apa. Nah, Pokoknya jangan saya. baper lah bang ya. Ya, Jangan baper. gitu. Kita kan di sini untuk mempererat silaturahmi, ya, gitu. Tujuannya juga buat silaturahmi gitu. Ya, biar tidak mati obor, kan gitu. Tahu saya waktu itu penataran. Nah, itu saya lari jadi satu sama anak kampung Jawa. Coba bayangin. Tapi nggak keciri bang. Nggak keciri karena kan kita baru kelas 1, baru penataran P4. Pakai tanah SMP. Cuman ditandain biru bita. Apa DKI merah listrik. Sedangkan kampung Jawa lain lagi dia dililin. Dibeginiin bajunya. Tuh, masing-masing STM itu masing-masing punya ciri khas masing-masing waktu penataran. Itu saya udah ngeblank aja, lari jadi satu sama anak kampung Jawa. Iya, sama-sama pakai celana SMP. Sedangkan saya lihat kok cirinya kagak ada pita. Beda. Nah, habis sama saya di basement, di bawah gedung tuh di sana dekat arah masjid dah kalau nggak salah, sana di daerah Petasan itu. Saya gabung masuk ke sarang kampung Jawa, saya lari ya kan, sedangkan saya kan kagak tahu mana sarang kampung Jawa, mana sarang DKI, kan kita belum tahu, namanya kita masih awam jalur-jalur situ. Tuh. Wah, kata saya lah, kok ini anak kagak ada yang saya kenal semuanya, saya sendirian. Ya kan, nggak taunya itu anak kampung Jawa yang masuk lagi ke area sekolahan dia gitu. Dia keteter itu sama anak keteter sama anak DKI, anak DKI sampai nyebrang jembatan itu, sampai nyebrang inian ya, apa? Sampai nyebrang kali. Sampai ke seberang ke sini, ya kan. Keteter dia sampai masuk tuh ke arah masjid. Kompas kan ada masjid tuh. Iya, saya masuk ngikut. Ya saking begonya kali ya. Apa kayak gimana, apa saking beraninya ya, namanya kan kenal 5 butir. Kan gitu dulu, ya kan. Nah, akhirnya pas saya ngelihat, kok ini nggak ada yang saya kenal ini muka-mukanya, ya kan. Langsung di situ saya babi buta. Daripada dia duluan yang ngenalin saya, lebih baik saya duluan. Akhirnya saya sabetin tuh di situ. Pak semuanya tuh, ya kan. Akhirnya ketahuan nih sama gerombolan dia di kampung Jawa banyak. Kampung Jawa 6, kampung Jawa kotanya, kampung Jawa Blok M-nya itu masih gabung, namanya baru keluar dari sekolahan. Habis saya dikejar sendirian tuh. Anak-anak majuin lagi. Saya udah di jalan besar, akhirnya saya paling depan udah. Lolos tuh bang. Lolos dari sarang gonggo. Kayak gitu ceritanya. Akhirnya ke sana, makin saya pelajarin, makin saya tahu, ya kan. Oh, ini basis gua, oh ini basis musuh, ini ya seperti itu gitu. Masing-masing punya basis itu dari turun temurun sih sebenarnya, dari yang udah tuaan abang-abangan kita gitu kan.
di situ tadiannya siapa kan begitu. Jadi muncul bibit-bibit baru kayak gitu. Jadi nggak putus bang ya? Itu waktu kelas 1 tahu saya itu sampai saya masuk ke sarang gonggo, nggak taunya anak kampung Jawa semua. Awal penataran bang ya? Iya, awal penataran kan penataran seminggu, baliknya paling sore. Anak-anak senior kelas 2 kelas 3 dia udah pada nungguin di kantor pajak itu. Itu kalau boleh tahu dulu baliknya jam berapa sih bang? DKI sebenarnya sih masuk jam 1, ya kan, balik sebenarnya jam 5. Tapi kan kalau DKI siang sampai sono mah jam 2, setengah 3 sore itu baru pada sampai. Jadi nggak apa-apa nih bang? Hah? Nggak apa-apa. Ya dipecutin sih sama dipecutin. guru, pakai rotan, pak, ya kan, gitu, sampai pada merah paha, ya kan, bergaris masuk. Nah bang, kan tadi kan abang udah penataran tuh bang ya. Ya. Nah kalau cerita di abang kelas 1 nih bang, abang udah pakai seragam sekolah tuh bang. Yang paling abang inget apa tuh bang ceritanya? Dari berangkat sampai pulang tuh bang. Oh, kalau saya terus terang dulu kalau soal sekolah ya berangkat nih dari sini. Itu kalau kagak tawuran nggak ribut, kepala saya pada puyeng di kantin. Waduh. Sampai kagak mau masuk sekolah, saya mah nggak belajar, saya mah nggak pernah belajar. Nggak boleh tanya deh sama guru dah. Berarti ribut penyemangat tuh bang ya? Itu penyemangat. Penyemangat buat sekolah. Memang harus semangat. Biarpun kita di situ ada hidup ada mati, atau kita berhenti di tengah jalan, ya kan? Atau kita hidup ya lulus, kita melewat yang meninggal gitu. Itu ada resikonya bang. Resikonya berat di DKI itu. Nah, makanya jarang yang kuat. Sebenarnya waktu itu sekolah di DKI waktu tahunan saya banyak yang pada mental, banyak yang pada keluar. Buat mental bang ya. Itu ya alhamdulillah di angkatan saya itu nggak ada namanya yang meninggal waktu itu. Tuh. Nah itu bang, kalau dari basis abang kan Oris nih bang ya. Kata abang kan yang paling ujung ada lagi tuh bang. Ada lagi Curug. Nah itu kalau berangkat tuh nungguin yang Curug dulu tuh bang. Iya. Kadang-kadang naik nih Mustika Sari dari Curug Tres ya. Kita nunggu nih depan besar Des ya kan. Kadang di depan sono udah Ampera, udah Kampung Jawa. Orisana. Bentrok, dadat. Jawa masuk ke dalam, kita terusin kali deres, jangan sampai telat nih. Iya. Dikit lagi jam 12 kurang seperempat. Itu udah ada jam-jamnya bang ya. Masih ada jam-jamnya. Justru saya mau nyundul ke Budut ke Poncol. Jam saya percepat. Oh jadi mau ngebarengin bang? Bukan ngebarengin, mau nyundul, mau ngerebut jamnya dia. Oh mau ngerebut jamnya dia. Biar dia kegeser nggak bisa sekolah kan begitu. Kita bentrokin di tengah jalan. Ya gitu, kadang-kadang kan kita udah ngelihat wah mendeng Budut. Buruan jalan kebut. Supir juga udah tahu, pasti ribut, takutnya kan kaca pecah, bagaimana nggak usah takut deh. Saya udah takut pecah. Saya yang jamin, ya kan? Tuh, emang saya ciri khas saya sebelum terjadi tawuran, sebelum terjadi ditimpa kaca mobil, saya udah turun duluan. Udah turun duluan, anak-anak belum pada turun, saya udah turun duluan, maju ke depan. Awalin agar supaya mobil juga berhenti, baru anak-anak turun rapi, baru. Jadi mobil aman, kita juga bisa lolos, bisa naikin lagi. Kasihan kan, gitu kan, kaca ongkos kagak pernah ngongkos. Iya, dulu kan zamannya 100 perak, ya kan, gitu. Buat ganti kaca sampai pernah ganti kaca, kolekan, cepet. Paling dapat berapa duit, ya kan, dengan harga kaca kan mahal, itu kan gitu. Pernah itu waktu kejadian di BDN. Di Pesing itu BDN Kampung Jawa. Soalnya habis bentrok di Pesing sama Kampung Jawa Pesing, bentrok lagi di BDN. BDN gabung sama orang Polri itu kan asrama. Dulu kan BDN itu asrama polisi itu. Di Grand Garden asrama ABRI itu gudang peluru dulu. Itu ngalamin enggak dulu ngelihat ada inian rudal di gudang peluru itu? Waduh. Saya mau jauh gitu. Serem dah itu. Grand Garden itu kan basisnya Budut. Dia Budut. Pokoknya kagak ada DKI, enggak ada Kampung Jawa. Dia Budut. Semuanya titisannya Budut semua. Sama 3 kedoya dia mah itu. Nah, akhirnya kan kita bentrok di Pesing tuh. Dat lampu merah.
jebol, masuk tuh ke Poglar no, ke dalam sana banyak kali tuh. Kita lolos nih, kita ngadepin yang di BDN. Jangan sampai nih yang BDN ini ngegencet. Gunting bang ya. Nah, kita bantai dulu yang BDN. Udah, anak-anak belum rapi di sini, tapi saya udah lari ke sana. Nutup yang di BDN. Udah kita udah lolos, tinggal ngejemput anak-anak pada kemari. Bantai dah tuh. Akhirnya dari sebelah sini, dari komplek Polri nih, komplek Polri BDN, orang kampungnya semua ikut semua. Siang itu lagi mau berangkat itu, mau sampai rel kalau nggak salah gitu. Wah, habis-habisan dah kita sama orang ini sampai waktu itu saya ketangkap tuh. Ciduk abang. Wah, ketangkap sama dia. Jadi anak-anak udah pada lari ke rel kereta, ke sana ke Ayam. Saya masih ini aja gitu. Akhirnya diberi dari belakang sama orang kampung, kita kan nggak tahu ya. Udah sampai saya dipandiin oli sama orang kampung. Pandiin oli semua, kan di situ kan mobil-mobil storing. Mobil derek kan banyak kan, mobil derek polisi itu ya kan banyak oli bekasnya. Pandiin saya, tapi ya nggak diapa-apain, cuma dipandiin oli doang. Sampai jalan jatuh lagi kan oli licin, iya kan gitu. BR diambil, kata dia. Akhirnya tapi anak-anak ngejemput lagi, Ahong ketinggalan, Ahong kena. Balikin lagi sama anak-anak. Akhirnya saya sampai sekolah tapi oli semua. Sampai sekolah dibersihin dulu. Hah? Dibersihin dulu. Tetap di mobil ini terus sampai di inian ya karya ya kan, ada anak budu tuh. Nah, saya paling pertama tuh nginin lagi tuh. Sampai dia takut dia ngeliat saya. Orang saya oli semuanya, sampai rambut semua ya kan. Kayak oli, kata anak, "Oh, cuci dari mana? Udah mendingan kita terusin." Tapi gak ada yang mau ngedeket saya ya karena takut kotor, namanya kena oli bekas. Ya kalau di sekolahan baru bebilas. Kalau dulu di sekolahan DKI itu ada penjaraannya. Iya, ada penjaraannya, khusus penjaraan anak-anak yang Badung. Iya, ada paling belakang sana, ada areanya. Ya, lumayan lah pas sama badan. Ada WC-nya juga. Dikunci pakai tralis besi begitu. Iya, itu ada penjaraan, saya inget banget. Jadi kalau kita bolos berkali-kali apa kayak gimana, Masuk situ. dimasukin situ, kagak ikut pelajaran, udah di penjara aja, tapi banyak. Udah pada ngerokok aja udah tuh di dalam di sel itu gitu. Tapi ntar kalau udah sore dibukain sama guru kayak gitu. Kalau cerita abang di Pantek sampai nggak bisa sekolah tuh pernah gak tuh bang? Sampai nggak tembus ke sekolah? Pernah. Di mana tuh bang kejadian itu? Kejadiannya kalau nggak salah sampai nggak pernah sekolah ya. Di Setiakawan. Waktu itu emang kita posisinya emang sedikit emang ya DKI gitu. Udah gitu banyak yang nggak ke sekolah. Itu pernah, tapi tetap sama kita itu tetap kita hadapi. Tetap lawan dulu sampai 1 jam. Sampai dia juga tambah banyak sama orang-orang kampung gitu. Ya kayak semacam kayak bis digoyangin apa gimana. Bis dioyak-oyak bang? Dioyak-oyak. Saya sampai lompat dari jendela. Jendela saya pecahin, saya lompat. Tangan saya kaki saya dipegang, langsung saya beri. Nah iya itu anak konker itu yang saya beri itu, anak konker itu. Ya akhirnya saya lolos, anak-anak juga lolos. Sampai saya lari ke atas genteng rumah orang gitu. Pak. Iya, dikejar sama warga. Sedangkan anak-anak udah keteter, udah turun. Turun udah habis ini. Masih di dalam bis no, saya masih sendiri. Digoyangin, akhirnya saya lolosin dari jendela. Percuma saya turun di pintu, apa gimana? Tetap nggak bisa, tetap mati kata saya. Ya kan, lebih baik saya di jendela, saya lompat, tahunya di bawah udah orang kampung semua, udah kampung Jawa tuh banyak. Kaki saya dipegang, saya beri tangannya dia. Akhirnya saya dikejar, pengen dimatiin kali ya. Lari ke atas genteng orang, di situ kan jalanan sama genteng dekat. Udah saya naik tuh, udah atas genteng orang, sampai lompat ke sono. Iya, gue sampai turun lagi, dikejar terus. Akhirnya kagak sampai tembus dah tuh, kagak sekolah. Tapi abang pas itu selamat tuh bang dari situ? Selamat. Nah, ketemu lagi sama anak-anak, nggak taunya di belakang grogol.
akhirnya lewat belakang Grogol. Iya, lewat rel kereta api terus sana tembusin ke ACC gitu. Tetap sekolah sama sekolah, cuman kita nggak tembus, tapi tetap lewat belakang kita lewat sampai Roxy. Baliknya baru kita tempur lagi. Nggak ada namanya istilah kapok lah gitu. Soalnya saya apa? Kalau kagak begitu, puyeng kepala saya. Kalau nggak tawuran, udah saya mah tiduran aja udah di kantin. Iya, di kantin ngopi paling udah puyeng kepala. Kayak gitu.